Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Faaliatul Azizah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Teman-teman bisa memanggil saya Kak Vika. Di sini Kak Vika akan menjelaskan materi Pendidikan Pancasila bab 4 Pancasila dalam diriku. Untuk menu utama materi kali ini terdapat tujuan, materi, evaluasi, refleksi, dan juga profil. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila. Yang kedua, memahami kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan makna sila Pancasila. Yang ketiga, memahami sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, terdapat apersepsi. Mari kita tonton video berikut ini. Indonesia. Di hari libur yang cerah, Andra dan Bapak duduk bersama sambil menonton pertandingan sepak bola dari tim nasional Indonesia. Terdengar suara komentator dari televisi yang mengiringi pertandingan timnas Indonesia. Bola terus digiring, tim lawan mengejar, tapi Rizky Afrizal masih bertahan. Bola ditendang, dan Andra begitu semangat menonton pertandingan itu. Pertandingan tampak semakin seru dan Andra ikut berdiri. Andra bergerak seperti sedang bermain bola sungguhan. Andra tampak lincah menggiring bola. Ia berada di antara beberapa anak laki-laki yang juga sedang bermain bola bersama. Bola ditendang dengan keras oleh Andra. Teman-teman Andra yang duduk di tepi lapangan tampak senang dan bersorak. Andra dan Ando berlari menghampiri teman-temannya. Kamu keren sekali, Andra, Ando. Terima kasih, Dila. Ando melihat baju Andra. Baju kamu bagus sekali, Andra. Terima kasih, Ando. Ini kaos timnas Indonesia yang aku beli dari hasil tabunganku sendiri loh. Tapi di baju itu ada lambang Garuda Pancasila ya? Betul, Ando. Dan kalau kalian lihat lebih dekat, di dalam burung Garuda ini ada simbol-simbol Pancasila loh. Oh ya, memangnya simbol Pancasila ada apa saja, Andra? Ada bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Aku jadi penasaran, Andra. Apakah arti dari setiap simbol itu? Aku bantu jelasin ya, teman-teman. Oke, Andra. Simbol yang pertama, bintang emas. Simbol ini mewakili sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang dianggap sebagai cahaya rohani yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Dan warna hitam yang menjadi latar belakang simbol ini melambangkan warna asli alam semesta ciptaan Tuhan. Sedangkan cahaya bintang berarti kasih sayang Tuhan yang menerangi setiap manusia Indonesia agar memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Simbol kedua, rantai emas yang mewakili sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai berbentuk segi 4 berjumlah 8 dan mata rantai berbentuk lingkaran berjumlah 9. Total mata rantai tersebut berjumlah 17.
Ke-17 mata rantai itu sambung menyambung tidak terputus, yang melambangkan unsur generasi penerus yang turun-temurun. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Rantai berkaitan itu mengartikan bahwa kita semua saling membutuhkan. Simbol ketiga, pohon beringin yang mewakili sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh dari panas maupun hujan. Hal tersebut memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan atau perlindungan negara Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, kompak, bersatu, dan kokoh. Kemudian pohon beringin memiliki pucuk batang muda dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini bermakna bahwa beragam suku bangsa yang ada menyatu di bawah nama Indonesia. Simbol keempat, kepala banteng yang mewakili sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng adalah hewan yang hidup secara berkelompok. Banteng akan menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan saat mereka berkumpul. Bangsa Indonesia digambarkan sebagai masyarakat yang senang berkumpul untuk bermusyawarah demi mencapai mufakat. Selain itu, kepala banteng juga menjadi perumpamaan bahwa orang-orang Indonesia memiliki sikap yang tegas dalam mengambil keputusan. Simbol kelima, padi dan kapas yang mewakili sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan simbol kesejahteraan hidup manusia yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan atas pangan dan sandang. Padi adalah tanaman penghasil beras yang dapat dimasak menjadi nasi. Sementara itu, kapas merupakan bahan pembuat benang yang dapat diolah kemudian menjadi pakaian. Simbol padi dan kapas pada sila kelima mengandung makna bahwa tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup secara adil dan makmur. Kamu tahu semua itu dari mana, Andra? Dari buku PPIP kelas 3 yang aku baca minggu lalu. Wah, kalau begitu aku juga mau membaca buku itu biar aku bisa seperti Andra. Udah azan teman-teman. Sebentar lagi hari akan malam. Yuk kita pulang. Oke, Andra. Andra, Ando, Ripan, Nisa dan Dila berjalan bersama meninggalkan lapangan menuju rumah masing-masing. Dari video apersepsi tersebut, maka kita dapat mempelajari tentang makna Pancasila. Untuk yang pertama, sila pertama yaitu agama yang besar di Indonesia dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama yaitu agama yang beragam di Indonesia. Tidak hanya satu agama saja, namun terdapat beberapa agama, di antaranya agama Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Dan selanjutnya sila yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila yang kedua ini sangat luas dan juga mendalam. Contoh untuk hubungan manusia dengan manusia lainnya ketika teman-teman belajar di sekolah yaitu diskusi kelompok, maka teman-teman saling membutuhkan untuk menyelesaikan soal-soal diskusi tersebut. Selain itu juga ketika teman-teman melakukan kerja gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, maka teman-teman akan saling membutuhkan.
satu sama lain antara teman laki dan juga teman perempuan. Selain itu, untuk yang ketiga, sila ketiga yaitu keragaman suku bangsa menyatu dengan nama Indonesia. Makna tersebut yaitu beragam suku di Indonesia ini menyatu dengan nama Indonesia, baik dari suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Batak, apapun sukunya, maka menyatu dengan nama Indonesia. Kita satu dengan nama Indonesia. Lalu untuk sila keempat yaitu orang-orang berdiskusi melahirkan keputusan dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat ini yaitu berdiskusi melahirkan keputusan. Seperti teman-teman yang diskusi kelompok, maka teman-teman akan melahirkan sebuah keputusan untuk menjawab soal-soal tersebut. Lalu yang kelima yaitu pangan dan sandang untuk kemakmuran yang merata dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini makna pangan yaitu tentang makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga energi kita, dan sandang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita untuk berpakaian, untuk berpergian. Maka dari itu untuk sila kelima sangat penting ya teman-teman dalam kelangsungan hidup kita dan juga untuk bersekolah, untuk bekerja, sangat penting untuk menjaga keseimbangan pangan dan juga sandang ini. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang contoh-contoh penerapan sila Pancasila. Nah, teman-teman pasti sudah tahu bagaimana contoh penerapan sila Pancasila. Maka itu kita akan belajar bersama-sama apa saja contoh penerapan sila-sila Pancasila. Contoh penerapan sila-sila Pancasila. Untuk sila yang pertama yaitu menghargai teman atau tetangga yang berbeda agama, mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian bersama. Di sini teman-teman bisa menerapkan sila pertama dengan mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian bersama, seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri bagi agama yang Muslim, dan bagi agama yang selain Muslim seperti Konghucu, Hindu, dan Buddha mengikuti kegiatan agama kalian masing-masing. Hal tersebut dapat menjadi contoh penerapan sila yang pertama. Selain itu juga menghargai teman yang berbeda agama juga termasuk penerapan sila Pancasila yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu membantu tetangga yang terkena musibah tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Di sini makna dari sila yang kedua, contoh penerapannya membantu tetangga ketika mendapat musibah kebakaran ataupun kemalingan ataupun hal-hal musibah lainnya tanpa melihat latar belakang mereka, baik mereka dari agama selain Islam ataupun sesama Islam, semuanya harus saling membantu. Untuk yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Hal ini dalam contoh penerapan sila yang ketiga, teman-teman bisa mengikuti ayah ataupun kakek kalian ketika ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan seperti membersihkan masjid, membersihkan pinggiran jalan, membersihkan apapun itu di lingkungan rumah. Teman-teman bisa membantu untuk menerapkan sila yang ketiga. Untuk selanjutnya, sila keempat yaitu menghargai hasil keputusan bersama saat bermain bersama teman di lingkungan rumah. Contoh penerapan sila keempat ini dapat teman-teman terapkan ketika bermain pemilihan petak umpet ataupun bermain sepak bola. Teman-teman dapat saling menghargai hasil keputusan bersama. Nah, selanjutnya contoh penerapan sila Pancasila yang kelima, yaitu berpartisipasi membantu orang tua
sila saat berdonasi kepada tetangga yang kurang mampu. Teman-teman dapat menerapkan sila yang kelima ini dengan membantu orang tua saat mengikuti zakat ataupun saat berdonasi kepada tetangga yang sedang terkena musibah ataupun kepada panti asuhan ataupun kepada teman yang juga terkena musibah. Teman-teman dapat membantu ataupun ikut berpartisipasi dengan berdonasi kepada mereka. Hal tersebut merupakan contoh penerapan sila Pancasila yang teman-teman bisa lakukan ketika di rumah ataupun di lingkungan rumah. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang makna Pancasila dan juga penerapannya, Kak Vika akan mengajak teman-teman untuk membayangkan bagaimana jika di lingkungan teman-teman, ketika di sekolah, di rumah, di tempat bermain, tempat mengaji, tidak ada yang memiliki sifat saling menghargai, saling berteman tanpa membeda-bedakan, suka merusak lingkungan, dan hal-hal tidak baik lainnya. Ya, tentu saja teman-teman akan jengkel ya, akan tidak nyaman dengan hal tersebut. Maka bagaimana cara teman-teman untuk mengatasinya? Yang pertama, teman-teman tidak boleh mencontoh hal tersebut. Lebih baik teman-teman mengingatkan teman yang seperti itu untuk berbuat baik, untuk menghargai dan tidak membeda-bedakan teman, agar berteman dengan semuanya menjadikan kita tenang dan juga nyaman untuk bermain dimanapun tempatnya. Nah, selanjutnya materi yang akan kita pelajari yaitu materi yang kelima tentang nilai-nilai LVIP. Nah, karakter yang harus kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila yaitu yang pertama cinta, yang kedua toleransi, yang ketiga kedamaian, lalu yang keempat tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu penghargaan. Nah, dari kelima nilai tersebut, mari kita mempelajari makna dari masing-masing nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi dengan nilai LVIP ini. Nah, selanjutnya Kak Vika akan menjabarkan makna dari nilai-nilai yang sudah Kak Vika sebutkan di sebelumnya. Nah, untuk yang karakter pertama tadi yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila yaitu pertama tadi nilai cinta. Nah, apa makna dari nilai cinta tersebut ya? Mari kita membaca. Nah, cinta menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang peduli sesama, dan tidak melakukan kekerasan. Dari makna tersebut, teman-teman pasti sudah memahami bahwa nilai cinta ini sangat kita butuhkan untuk sehari-hari. Karena dengan nilai cinta ini, kita dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman tanpa ada gangguan apapun, peduli sesama, dan tidak melakukan kekerasan karena hal tersebut sangatlah tidak baik. Lalu selanjutnya, nilai yang selanjutnya tadi yang dapat kita terapkan di kehidupan ini yaitu setelah nilai cinta terdapat nilai kedamaian. Makna dari nilai kedamaian ini yaitu menahan diri dari berbagai gangguan seperti saling mengejek, tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Nah, makna dari nilai kedamaian ini, teman-teman harus belajar untuk menahan diri dari segala gangguan ataupun dari hal-hal yang membuat teman-teman kalian itu jengkel.
berdasarkan nilai Pancasila, yaitu yang selanjutnya nilai tanggung jawab. Nah, teman-teman mungkin beberapa sudah mengetahui bagaimana nilai tanggung jawab tersebut, yaitu tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma lingkungan masyarakat, patuh terhadap tata tertib di sekolah, dan belajar dengan giat untuk menyelesaikan tugas. Nilai tanggung jawab ini sangat erat kaitannya dengan kita sebagai manusia, teman-teman. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk yang melanggar nilai dan norma di lingkungan masyarakat, tidak memberikan perilaku yang buruk untuk lingkungan kita seperti di rumah dan juga sekolah. Lalu untuk nilai yang selanjutnya yang dapat teman-teman terapkan di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah berdasarkan nilai Pancasila ataupun nilai nasionalisme, yaitu toleransi. Makna dari toleransi itu apa sih, teman-teman? Maknanya yaitu menghargai keberagaman budaya, berteman dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, ataupun ras, tidak melakukan perundungan, dan membiarkan teman beribadah dengan tenang. Selanjutnya yaitu makna ataupun nilai yang selanjutnya tentang pendidikan Pancasila, yaitu nilai penghargaan. Apa makna nilai penghargaan tersebut? Mungkin teman-teman sudah mengetahui dan memahami, seperti halnya menghargai teman di lingkungan sekolah. Selain itu, teman-teman dapat memaknainya dengan menghargai tata tertib sekolah dan kelas, bersikap toleransi terhadap sesama, bersikap sopan dan meminta izin kepada guru, memudayakan mengantri, mengikuti kerja bakti bersama, tepat waktu tiba di sekolah, dan mendengarkan guru ketika pembelajaran di sekolah. Nah, teman-teman, untuk nilai penghargaan ini sangat mudah untuk dilakukan dan juga diterapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, dengan menghargai sesama, dengan menghargai waktu, dengan menghargai orang lain ketika mengantri, ketika mengikuti kerjasama. Hal-hal kecil tersebut merupakan makna dari nilai-nilai penghargaan yang dapat teman-teman terapkan di lingkungan. Lalu selanjutnya, untuk butir-butir refleksi dari nilai-nilai yang sudah Kak Vika jelaskan tadi. Yang pertama, butir refleksi nilai cinta. Nah, nilai cinta tadi kita sudah membahas tentang maknanya ya. Nah, butir refleksinya yaitu semua warga sekolah memiliki rasa cinta, nilai cinta membuat saling menyayangi, nilai cinta mampu membuat menciptakan dunia menjadi lebih baik dengan kehadiran nilai cinta. Lalu untuk selanjutnya yaitu butir refleksi dari nilai nasionalisme. Selanjutnya untuk butir refleksi nilai-nilai nasionalisme, yaitu yang pertama, bertanggung jawab berarti dapat menghargai perbedaan. Bertanggung jawab berarti memiliki sikap saling memahami, dan juga nilai tanggung jawab mampu menciptakan dunia yang damai. Lalu selanjutnya untuk butir refleksi yang ketiga yaitu nilai toleransi. Makna dari butir refleksi nilai toleransi yaitu toleransi berarti dapat menerima perbedaan, toleransi berarti dapat menciptakan kerukunan. Lalu yang ketiga, nilai tanggung jawab mampu membuat hidup menjadi hangat dan saling menyayangi.
kedamaian berarti dapat menjaga lisan dan perbuatan. Lalu yang terakhir, nilai kedamaian dapat membuat dunia menjadi lingkungan yang tentram dan aman. Untuk selanjutnya, butir-butir refleksi dari nilai-nilai nasionalisme yang selanjutnya yaitu nilai penghargaan. Untuk yang pertama, penghargaan berarti dapat menghargai usaha yang sudah dilakukan. Yang kedua, menghargai yaitu dapat saling menghargai dengan teman. Yang terakhir, nilai penghargaan dapat membuat dunia menjadi saling menghargai dan tidak ada permusuhan. Baik teman-teman, kali ini kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kita sudah mempelajari tentang makna Pancasila, contoh dan penerapannya, lalu juga nilai-nilai Pancasila, dan juga yang terakhir butir-butir refleksi. Nah, Kak Vika ada beberapa pertanyaan soal evaluasi. Teman-teman mohon disiapkan kertas dan juga pensil untuk menjawab pertanyaan yang Kak Vika akan cantumkan di layar. Nah, soal yang pertama yaitu apakah sila kedua itu bersimbol rantai? Kalian menjawab benar ataupun salah ya. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Sudah? Nah, jika sudah, mohon dikoreksi lagi ya. Apakah sila kedua itu bersimbol rantai, benar atau salah? Nah, selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, benarkah memilih-milih teman termasuk sikap dari nasionalisme? Benar atau salah? Yuk, nomor 2. Salah atau benar? Teman-teman jawab di kertas yang sudah kalian siapkan ya. Nah, soal yang ketiga yaitu mengikuti upacara bendera merupakan bentuk nasionalisme, benar atau salah? Ya teman-teman, dijawab benar atau salah, mengikuti upacara termasuk sikap nasionalisme atau bukan. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya yaitu lebih bangga dengan budaya luar dibandingkan dengan budaya sendiri, termasuk sikap nasionalisme atau bukan. Benar atau salah? Dijawab ya teman-teman. Oke, sudah. Oke, selanjutnya soal yang kelima. Apakah bunyi sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Salah atau benar? Apakah makna yang lain di sila kelima itu? Ataukah memang benar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Oke, sudah ya. Baik, selanjutnya berikut ini adalah jawaban benar dari soal evaluasi yang sudah teman-teman kerjakan ya. Untuk jawaban nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4 salah, dan juga yang terakhir jawabannya benar. Apakah teman-teman sudah menjawab semua dengan benar? Baik, selanjutnya, apakah hari ini teman-teman senang belajar dengan Kak Vika? Apakah teman-teman dapat memahami materi pembelajaran hari ini?
Semoga dengan pembelajaran kali ini teman-teman dapat memahami materi dengan lebih mudah ya. Sebelum Kak Vika menutup pembelajaran kali ini, izinkan Kak Vika memperkenalkan diri lebih lengkap ya. Profil Kak Vika dengan nama panjang Vika Fa'aliatul Aziza, bisa dipanggil Kak Vika. Asal Kak Vika dari Malang, Jawa Timur, dan saat ini sedang menempuh studi di Universitas Alma-Ata Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya memiliki kesukaan terhadap buku, khususnya buku non-fiksi, juga menyukai jalan-jalan. Berikutnya, profil dosen pembimbing Kak Vika bernama Anissa Apriani SPD MPD, lahir pada tanggal 14 April 1989 dan sudah menempuh S1 dan S2 di UNY. Nah, sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Kak Vika. Mudah-mudahan sedikit ilmu dari Kak Vika dapat bermanfaat ya. Kak Vika juga mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung ada kata ataupun tindakan yang kurang baik. Semoga ada hal-hal yang baik yang dapat diambil ya teman-teman. Kak Vika akhiri pembelajaran